Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Ryu Wijaya. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga untuk sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya Ryu.Wijaya91 karena di Instagram saya sering live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Dan di sebuah kisah misteri kali ini saya akan menceritakan kisah pesugihan usaha atau kisah pesugihan yang digunakan untuk penglaris dagang. Jadi, bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kisah ini dibagikan sahabat kita Bambang yang berada di salah satu daerah yang berada di Jawa Barat. Sebenarnya Bambang sudah menghubungi saya cukup lama, kurang lebih sekitar 8 bulan yang lalu. Bambang ini menghubungi saya menanyakan perihal tentang pesugihan warung makan. Seseorang yang menggunakan pesugihan tuh ciri-cirinya gimana bang? Bisa nggak ditunjukin? Dan saya pun menjawab pertanyaan dari sahabat kita Bambang dengan apa yang saya tahu. Dengan apa yang saya pahami, saya pun ceritalah sama Bambang. Ciri-ciri warung makan atau tempat usaha yang menggunakan pesugihan itu secara zohir ya, secara dengan penglihatan mata zohir kita, itu bisa kita lihat dari beberapa sisi. Pertama, tempat usaha atau tempat makan tersebut sekilas kita lihat ramai tapi terlihat gelap. Dan yang kedua, pengunjung yang ada di sana, pembeli yang sedang menyantap makanan yang disajikan oleh seorang yang menggunakan pesugihan ini, mereka ini nggak sadar, mereka tuh nggak memperhatikan sekitar. Mau itu tempat itu di pinggir got atau tempat itu banyak lalar, mereka sama sekali tidak memperdulikan hal tersebut. Yang jelas, mereka sangat menikmati makanan yang dihidangkan oleh warung tersebut. Nah, dari dua yang saya katakan tadi, itu adalah penglihatan yang bisa kita lihat dari mata zohir kita, dari penglihatan mata kita. Sedangkan dengan pengolahan kebatinan, di sini kita bisa merasakan energi yang sangat berbeda sekali ketika kita masuk ke tempat pesugihan atau orang yang menggunakan pesugihan warung makan ini. Itu ada kontaknya, seolah kita tuh ada yang ngebisikin kalau tempat ini kotor, kalau tempat ini menggunakan pesugihan. Nah, jadi dari pengolahan batin, di sini kita bisa mencari tahu kira-kira pesugihan apa yang digunakan oleh si pemilik warung makan ini. Karena jenis pesugihan untuk penglaris warung makan ini banyak sekali macamnya. Ada yang menggunakan pocong, ada yang menggunakan kuntilanak, ada yang menggunakan bulu genderuwo, bahkan ada yang menggunakan tuyul sebagai penglaris warung makannya. Jadi banyak sekali. Dan ada juga yang menggunakan jimat-jimatan, ya, yang menggunakan wafak atau tulisan ya yang dijadikan jimat. Ada juga yang menggunakan batu mustika. Banyaklah pokoknya cara-cara orang untuk menggunakan pesugihan ini ya, untuk penglaris warung dagang ini banyak sekali caranya. Dan sahabat kita Bambang ini bertanya kepada saya, kira-kira kalau pesugihan warung makan dengan dengan penglaris warung makan itu apa bedanya bang? Sama atau beda? Di sini saya menjelaskan kalau pesugihan warung makan, di sini kita berinteraksi langsung ya, mendatangi suatu tempat yang dipercaya memiliki kekuatan gaib untuk kita bersekutu dengan menjanjikan sesuatu, itu bisa digarisbawahi dan bisa kita golongkan sebagai pesugihan. Ada juga yang menggunakan jimat-jimatan. Jimat tersebut disimpan, jimat itu harus diurus, jimat itu harus dikasih makan, karena di dalam jimat itu terdapat khodam atau kekuatan gaib yang dapat
menarik pelanggan, ya biar warungnya rame, biar pelanggan-pelanggan itu menyantap makanan yang kita sajikan ini dengan lahap dan mereka ngerasa makanan kita ini enak. Nah, itu adalah jenis dari jimat pesugihan kalau saya bilang. Nah, setelah sahabat kita Bambang ini bertanya panjang lebar kepada saya pun kembali bertanya dengan sahabat kita Bambang yang tinggal di salah satu daerah yang ada di Jawa Barat ini. Kira-kira dari pertanyaan Mas Bambang, saya bilang ya, sepertinya Mas Bambang ini pingin tahu dengan detail. Memang ada apa? Saya bilang. Nah, Mas Bambang pun di sini menceritakan sebuah pengalaman misteri yang dialaminya. Kejadian ini kurang lebih 1 tahun lah sudah berlalu. Tepatnya di puasa Ramadan di tahun yang lalu. Yang mana puasa Ramadan tahun lalu kita ini sedang dilanda COVID ya. Virus corona ini sedang heboh-hebohnya, perekonomian sangat sulit sekali. Mas Bambang dan keluarganya di bulan puasa tahun lalu memutuskan untuk menjual takjil. Dagangan yang dijual oleh Mas Bambang dan istrinya ini ada es, ya, ada kelapa muda dan beberapa jajanan pasar dijual lah sama Mas Bambang dan istrinya. Di desa atau tempat tinggal Mas Bambang ini, itu ada lapangan bulu tangkis. Memang ukurannya tidak terlalu besar. Memang setiap tahun warga-warga yang ada di sana yang mau jualan takjil semuanya mereka berkumpul di sana. Ya, bawa meja masing-masing, disusun meja itu rapi-rapi. Mulai dari jam 4 sore, Mas Bambang dan teman-teman yang lain yang mau berdagang, yang mau jualan takjil itu sudah menggelar dagangannya. Entah kenapa di bulan Ramadan tahun yang lalu, di tempat mereka dagang, ini kedatangan orang baru. Seseorang yang mendorong gerobak dan gerobak yang didorongnya ini ternyata adalah gerobak pangsit atau gerobak mie ayam. Mas Bambang dan teman-teman yang lain tidak mengenal ini orang datang dari mana. Kok baru ini ngelihat mampir atau jualan di desa tempat si Mas Bambang tinggal. Nah, Mas Bambang pun di sini nggak ambil pusing lah, karena yang dijual sama pendatang baru ini ya, yang jual mie ayam ini jualannya mie ayam, bukan jualan es, bukan jualan gorengan. Mas Bambang dan istri pun menganggap ini bukan saingan, dia bilang. Lalu Mas Bambang di sini pun mulai berjualan lah di Ramadan pertama ya, di hari puasa pertama. Memang dagangannya nggak terlalu rame yang membeli. Wajar lah Mas Bambang bilang, karena di hari pertama puasa rata-rata setiap rumah itu mereka bikin takjil sendiri, bikin makanan sendiri, jarang lah ada yang mau beli di luar. Nah, di hari kedua seperti itu juga, masuklah di hari keempat Ramadan. Barulah di sini dagangan dari pedagang-pedagang takjil yang ada di lapangan bulu tangkis itu mulai laku, mulai laris, dan yang paling laris di sini Mas Bambang bilang itu adalah pangsit yang dijual oleh orang baru ini. Dari mulai puasa pertama, Mas Bambang memperhatikan mulai dari jam 5:30 sore. Beberapa menit lagi azan maghrib berkumandang. Warga-warga sekitar sana, ya, warga-warga yang tinggal di daerah dekat lapangan bulu tangkis ini, semuanya berkerumun di gerobak mie ayam tersebut. Sebelum azan maghrib berkumandang, pedagang mie ayam ini sudah mendorong gerobak kosong untuk pulang ke rumah. Apa yang diperhatikan oleh Mas Bambang ini berlangsung terus sampai di puasa keempat, bahkan di sini sampai penutup bulan Ramadan. Dagangan pangsit dari si orang asing ini itu selalu habis. Inilah yang membuat Mas Bambang ini memiliki sedikit kecurigaan. Sedangkan di sini Mas Bambang mengatakan, ketika Mas Bambang bawa pangsit itu pulang ke rumah, dia penasaran nih, kok pangsit ini ramai sekali, mie ayam ini ramai sekali yang membelinya. Penasaran lah. Sebelum azan maghrib berkumandang, sebelum mie ayam itu habis, karena gerobak mie ayam ini itu bersebelahan letaknya dengan tempat dagangnya si Mas Bambang ini. Lalu di sini Mas Bambang pun memesan 1 porsi untuk dibungkus. Kang, aku pesan 1 ya buat buka puasa di rumah. Nah, mie ayam yang dipesan oleh Mas Bambang ini pun disiapin. Setelah siap, ditaruh di mejanya si Mas Bambang.
Setelah azan maghrib berkumandang, seluruh pedagang yang ada di sana tuh udah pulang semua, ya. Laku nggak laku dagangannya, ya mereka harus beres-beres. Jadi setelah Mas Bambang ini selesai beres-beres, mejanya udah diberesin, dagangannya sudah dibawa pulang, Mas Bambang ini nyobain lah mie ayam yang selalu ramai, mie ayam yang selalu direbutkan oleh warga-warga di sana. Ketika Mas Bambang ini menaruh mie ayam itu di dalam mangkok, Mas Bambang baca doa lah dia. Bismillahirrahmanirrahim, dia baca doa buka puasa, dia baca doa makan, dan Mas Bambang pun menyendok mie ayam itu masuk ke dalam mulutnya. Apa yang dirasakan Mas Bambang ketika dia memakan mie ayam tersebut sama sekali tidak sesuai dengan ekspektasinya, sama sekali tidak sesuai dengan bayangannya ketika dia melihat orang tahan ngantri, berbondong-bondong datang, ngerubungin tempat mie ayam ini. Ketika Mas Bambang makan, mie ayam itu rasanya sama sekali nggak enak. Layaknya seperti mie ayam biasa lah. Masih mending rasa mie ayam yang dijual di pasar-pasar lah, ya, yang di gerobak yang ada di pasar-pasar. Lebih enak itulah daripada mie ayam yang dikerubungin orang, mie ayam yang selalu laris ini. Nah, setelah Mas Bambang ini merasa ada sesuatu yang aneh dari si pedagang mie ayam ini, mulailah dari hari itu Mas Bambang memperhatikan gerak-gerik dari si pedagang mie ayam ini. Hal yang pertama yang diperhatikan oleh Mas Bambang ketika gerobak itu datang, di sini Mas Bambang memperhatikan sebelum ada pelanggan yang membeli mie ayamnya, si pedagang ini meletakkan satu mangkuk kosong di atas atap gerobak mie ayamnya, dan ketika ada seseorang yang datang membeli, pelanggan pertama yang membeli mie ayamnya, uang dari pelanggannya ini diletakkan di atas mangkuk tersebut, dilipatnya, dimasukkan ke dalam mangkuk yang ada di atas atap mie ayamnya ini. Dan setelah uang itu ditaruh, setelah pelanggan pertama ini pergi, orang-orang yang ada di sekitar kampung itu, orang-orang yang lewat di pinggir jalan itu seolah-olah kesirep. Semuanya datang untuk membeli mie ayam tersebut. Ini adalah keganjilan yang pertama yang dilihat oleh Mas Bambang. Dan keganjilan yang selanjutnya, orang-orang yang datang membeli mie ayam si pedagang ini, Mas Bambang memperhatikan ketika orang itu membeli dengan uang pecahan yang besar, ya, misalnya dengan belanja dengan uang 50.000, sedangkan harga mie ayam itu cuma 10.000. Nah, untuk mengembalikan uang kembaliannya, si pedagang ini mengeluarkan dari kantong yang lain. Sedangkan ketika uang itu dimasukkan ke dalam laci gerobaknya, sedangkan untuk mengasih uang kembalian, dia mengeluarkan uang dari kantongnya. Sama sekali Mas Bambang ini tidak pernah melihat kalau dia ngebuka lacinya untuk membayar atau memberikan uang kembalian kepada pelanggannya. Ini adalah keganjilan kedua yang diperhatikan oleh Mas Bambang. Nah, dengan keganjilan ini, Mas Bambang di sini bisa memastikan trik dagang dari si pemilik gerobak mie ayam ini atau si pedagang mie ayam ini nggak beres. Ini pasti ada unsur mistisnya. Singkat cerita, sampailah di penghujung Ramadan. Di penghujung Ramadan, pedagang-pedagang takjil yang lain udah pada KO, ya, udah pada males lah jualan karena dagangannya itu nggak laku lah, boleh dikatakan. Pelanggan-pelanggannya yang biasa belanja ya di tahun-tahun yang lalu itu pada ngilang, semuanya pada beli mie ayam. Bahkan di sini Mas Bambang melihat ada orang yang ditandain sama Mas Bambang, tetangga dari Mas Bambang sendiri, kok orang itu tiap hari buka puasanya dengan mie ayam, apa nggak bosan? Mas Bambang bilang. Nah, jadi setelah selesai di bulan Ramadan tersebut, pedagang mie ayam yang tadinya menggunakan gerobak, dia membuka kios. Kios yang dibukanya itu nggak tanggung-tanggung. Dia menyewa sebuah ruko. Nah, di ruko inilah si pedagang mie ayam yang gerobak tadi memulai usahanya setelah bulan Ramadan yang lalu. Yang mana pada saat itu wabah COVID-19 sedang marak-maraknya. Semua pedagang tuh KO semua karena pelanggan nggak ada, pembeli nggak ada, daya jual nggak ada lah intinya. Tapi si pedagang mie ayam ini nekat menyewa ruko. Nah, pedagang mie ayam ini pun mulai berjualan di ruko tersebut. Tapi gerobak yang digunakannya untuk di depan ruko, ya, untuk menyajikan mie ayam itu masih gerobak yang dulu. Dan
kebiasaan dari si pedagang mie ayam ini diperhatikan oleh Mas Bambang masih menggunakan trik yang dulu. Di atas gerobaknya itu ada mangkok putih, dan setiap orang yang meminta uang kembalian, si pedagang mie ayam ini tidak pernah mengeluarkan uang dari lacinya. Dia mengeluarkan uang dari kantong untuk memberikan kembalian. Disinilah Mas Bambang ini semakin curiga kalau si pedagang mie ayam itu menggunakan pesugihan. Karena begini, pedagang mie ayam ini itu nggak jualan siang-siang. Dia jualannya itu jam 7 ke atas. Jam 7 dia buka, nggak sampai jam 11 malam. Ratusan porsi dari mie ayam yang disiapkannya itu udah ludes kejual semua. Nah, jadi Mas Bambang di sini sudah memiliki kecurigaan. Kecurigaannya itulah yang membuat Mas Bambang ini bertanya kepada saya, benar nggak ciri-ciri orang yang menggunakan pesugihan itu seperti ini? Ya, yang menggunakan pesugihan warung makan itu menggunakan trik-trik atau tanda-tanda seperti itu. Dan saya pun menjawab wallahu a'lam, karena saya tidak dapat melihat langsung, saya tidak dapat merasakan langsung. Dan Mas Bambang pun di sini meminta kepada saya, Bang, gimana caranya kalau kita bisa merasakan kalau orang itu memang benar-benar menggunakan pesugihan? Karena Mas Bambang ini nggak mau juga dia seuzon. Memang di kampung Mas Bambang yang asli di daerah Jawa Timuran ya, dia kerap sekali mendengar kata pesugihan, ritual-ritual pesugihan. Tapi walaupun Mas Bambang ini orang Jawa, dia merantau ke daerah Jawa Barat karena istrinya orang Jawa Barat, ya dia cuman tahu kisah pesugihan itu cuman sekedar cerita dan dongeng saja. Nah, sesampainya dia di Jawa Barat lah, dia melihat sendiri kalau ada orang yang menggunakan pesugihan penglaris warung makan. Dan kejadian ini baru 1 tahun yang lalu terjadi. Saya pun di sini sedikit memberi saran kepada Mas Bambang. Mas, kalau Mas sudah tahu kalau warung itu menggunakan pesugihan, lebih baik Mas Bambang jangan terlalu banyak untuk ikut campur. Lebih baik Mas Bambang lebih memperhatikan keluarga-keluarga dekat. Jangan sampai mereka sering makan di sana. Karena kalau pesugihan-pesugihan yang sering digunakan oleh si pedagang ya, atau orang yang menggunakan untuk penglaris dagang, ini mereka tuh memakan tumbal yang acak. Mereka memasukkan sesuatu di dalam makanan itu sebagai penanda, sebagai orang yang akan dijadikan tumbal. Lalu di sini Mas Bambang bertanya kepada saya, Mas, tolong bantu saya untuk membuktikan. Bisa nggak sih dibuktikan? Kalau untuk dibuktikan secara istilahnya secara instan lah. Misalnya gini, kita datang ke tempat orang itu dagang, kita bilang kamu pakai pesugihan, tanda-tandanya kayak gini, itu nggak bisa. Karena hal gaib itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dibuktikan, cuman bisa kita rasakan. Kalau Mas Bambang penasaran, saya kasih sedikit trik, saya bilang. Ya, jadi Mas Bambang saya suruh untuk makan di warung makan mie ayam tersebut. Dengan catatan, sebelum Mas Bambang masuk ke sana, pikiran Mas Bambang untuk menggali informasi tentang pesugihan warung makan ini dibuang dulu. Bersihkan dulu pikirannya. Mas Bambang diniatkan ke sana cuman untuk menyicipi makanan yang ada di sana. Dan saya mengatakan kepada Mas Bambang, sebelum Mas Bambang masuk, Mas Bambang ngeliat dulu. Jadi kalau dia ada sewa ruko ya, atau tempatnya itu ruko, misalnya ruko 2 lantai, ruko 3 lantai, atau ruko 1 lantai, itu pasti ada puncak tertinggi dari bangunan tersebut. Misalnya kalau dia nggak pakai atap ya, ruko tuh bangunannya kotak aja begitu, Mas lihatlah puncak tertinggi dari bangunan tersebut. Ketika Mas melihat puncak tertinggi dari bangunan tersebut, tarik napas dalam-dalam, coba dihembuskan. Di dalam hembusan napas Mas Bambang, saya bilang, ucapkan hu Allah. Hu Allah. Hembuskan ke arah itu dan barulah masuk. Masuk ke warung makan, pesanlah 1 porsi mie ayam untuk Mas Bambang cicipi di sana. Ketika 1 porsi mie ayam itu datang, ya, sudah ada di meja, Mas Bambang mau mencicipi, jangan lupa baca bismillah, jangan lupa baca doa makan. Dan sebelum Mas Bambang mencicipi mie ayam tersebut, saya ingatkan kepada Mas Bambang untuk menuliskan lafaz Allah di langit-langit lidahnya. Ya, dengan ujung lidah kita tuliskan Allah.
Setelah kita tuliskan kalimat Allah, barulah kita cicipi makanan tersebut. Dan Mas Bambang mengatakan kepada saya, mie ayam yang biasanya kalau kita makan di sana itu rasanya enak sekali, itu berubah drastis. Rasanya sama persis ketika mie ayam itu dibawa pulang ke rumah. Rasanya anyep, sama sekali nggak ada spesial-spesialnya. Nah, sedangkan istrinya si Mas Bambang yang tidak menggunakan trik yang seperti saya katakan tadi, dia sangat lahap sekali makannya dan mengatakan kepada suaminya, ini mie ayam terenak yang pernah aku makan. Nah, jadi apa yang saya tahu sudah saya kasih tahu kepada Mas Bambang. Mas Bambang sudah membuktikannya. Tapi dia masih penasaran. Dia bertanya kepada saya, Mas, kira-kira jenis pesugihan apa yang digunakan oleh si pemilik warung mie ayam ini? Karena memang kesuksesannya, istilahnya dalam rentan waktu yang sangat singkat sekali, pedagang mie ayam itu sudah bisa menyewa ruko. Mas Bambang ingin mengetahui lebih dalam. Di sini saya ingatkan Mas Bambang, jangan Mas, saya bilang. Kalau Mas sudah tahu ya wes, saya bilang. Jangan sampai nanti Mas dikira orang menyebar fitnah. Karena hal ini sama sekali tidak bisa kita buktikan secara nyata, saya bilang. Lebih baik Mas Bambang peringati keluarga-keluarga Mas Bambang, teman-teman dekat, jangan lagi makan di sana. Karena takutnya warung pesugihan ini mengincar tumbal. Jadi Mas Bambang pun mengiyakan, yo Mas Rio, makasih. Yang penting saya sudah membuktikan, saya sudah tahu, saya sudah puas. Jadi kisah ini dibagikan oleh Mas Bambang ini beberapa bulan, kalau nggak salah 2 bulan atau 2,5 bulan lah, ya setelah Lebaran tahun lalu. Nah, beberapa minggu yang lalu, Mas Bambang ini kembali DM Instagram saya. Dia mengatakan dia sudah ngirim email, tapi emailnya nggak dibalas-balas. Lalu di sini Mas Bambang mencoba untuk DM. Mas Bambang di sini ingin kembali membagikan cerita misteri. Ini masih ada sangkut pautnya dengan pesugihan si pemilik warung mie ayam ini. Di dalam DM Instagramnya tersebut, Mas Bambang di sini menceritakan sebuah kejadian yang cukup mengerikan. Apa yang saya peringatkan kepada Mas Bambang, Mas, sampean jangan terlalu ikut campur tentang urus pesugihan yang dilakukan oleh si pemilik warung mie ayam ini. Ingat, pemilik warung mie ayam itu mencari tumbal random. Nggak tahu siapa yang akan ditumbalkannya. Orang yang akan ditumbalkannya itu ditandai dari makanan yang mereka makan. Sangat gampang sekali caranya, Mas, saya bilang. Ketika dia sedang bikin mie ayam, dimasukkan syarat-syarat tertentu yang memiliki unsur negatif sebagai penanda siapapun orang yang memakan mie ayam ini, mereka lah yang akan diincar atau ditargetkan menjadi tumbal pesugihan. Ingat Mas, jangan sampai nanti keluarga sampean yang diincar oleh si pemilik warung mie ayam ini, karena dia tahu sampean sudah tahu kalau dia menggunakan pesugihan. Hati-hati Mas, kalau bisa Mas Bambang jangan pernah lagi lah main-main di sekitaran sana untuk mencoba mencari tahu. Ternyata pesan saya ini tidak didengarkan oleh sahabat kita Mas Bambang. Mas Bambang menceritakan di sini. Kurang lebih sekitar 6 bulan yang lalu, Mas Bambang yang masih penasaran dengan ritual pesugihan apa yang digunakan oleh orang ini, Mas Bambang di sini memberanikan diri membawa seorang paranormal untuk makan di warung tersebut. Sengaja dia bilang, nyari paranormal yang mengerti tentang hal-hal pesugihan, aku bawa Mas Rio. Aku ajak makan di sana. Nah, ketika masuk ke warung mie ayam ini, si Mbah ini tuh gemeteran. Yang tadinya ketika saya datang ke rumahnya dia gagah, mengatakan, setan mana nak? Genderuwo mana, demit mana yang mau kita tangkap? Aku tangkap sini. Ketika saya bawa masuk ke dalam warung mie ayam tersebut, wajah si Mbah tuh jadi pucat. Dia duduk di meja itu, tangan sama kakinya ini nggak berhenti-berhenti bergetar. Saya tanya sama si Mbah, Mas Bambang bilang, Mbah kenapa Mbah? Aku nggak kuat di sini. Aku nggak kuat. Yuk pulang yuk. Ya, ntar dulu Mbah.
Mie ayam yang kita pesan ini belum datang. Gula sebentar. Si Mbah sama sekali tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Mas Bambang. Si Mbah pun keluar dari mie ayam tersebut. Nah, dari sinilah si pemilik warung mie ayam ini menatap Mas Bambang ini dengan tatapan yang sangat sinis sekali. Seolah-olah dia tahu kalau Mas Bambang ini ingin membuktikan dan ingin mencari tahu pesugihan yang dilakukannya. Setelah Mas Bambang pulang ke rumah, si Mbah Dukun yang ingin membongkar ritual pesugihan si pemilik warung mie ayam ini udah pulang ke rumah juga di antara Mas Bambang. Pada beberapa malam setelah kejadian itu, Mas Bambang ini mimpi kalau dia itu disiram sama air panas. Di dalam mimpinya, seseorang yang menyiram Mas Bambang ini dengan seember air panas itu adalah seorang wanita. Wanita yang menggunakan kebaya merah dengan tusuk konde, dan Mas Bambang masih ingat jelas kalau wanita itu sedang nyugi. Ya, nyugi itu sirih yang dicampur tembakau ya. Itu ditaruh di sini. Ya, biasanya itu adalah hobi orang zaman dulu sekali lah. Ya, nenek-nenek pada zaman dulu tuh rata-rata pada nyugi semua lah kalau kami orang Jambi bilang. Nah, nenek tua itulah dengan sengaja menyiram tubuh Mas Bambang dengan seember air. Air yang digunakan si nenek untuk menyiram Mas Bambang ini merupakan air panas. Ketika tubuhnya terkena air panas, Mas Bambang merasa sakit dan dia terbangun dari mimpinya. Kejadian ini ternyata adalah sebuah petanda buruk. Beberapa hari setelah Mas Bambang ini bermimpi kalau dia disiram air sama nenek-nenek tua, Mas Bambang yang sudah memiliki 2 orang anak pertamanya kelas 6 SD, anak pertama dari Mas Bambang inilah nggak sengaja ketika dia sedang bermain di dapur, istri Mas Bambang sedang masak sayur, nggak sengaja anak Mas Bambang yang sedang bermain di dapur ini nggak sengaja menyenggol periuk ya yang sedang digunakan istrinya untuk memasak sayur. Hampir seluruh bagian tubuh dari anak Mas Bambang ini tersiram air yang sedang mendidih, air sayur yang sedang mendidih. Dan Mas Bambang di sini merasa sangat kasihan sekali dengan anaknya. Dengan hampir seluruh tubuhnya kena luka bakar ya, karena air panas itu pada merah-merah semua, pada bengkak semua. Anaknya dilarikan di rumah sakit. Mas Bambang mengatakan kurang lebih sekitar 3 hari anaknya dirawat di rumah sakit, dan di dalam rumah sakit tersebut ada beberapa kejadian yang janggal dirasakan oleh Mas Bambang. Salah satunya pada suatu malam ketika Mas Bambang ini tengah menjaga anaknya di rumah sakit atau ruangan yang ditempati oleh anaknya Mas Bambang ini dirawat itu cuma ruangan bangsal. Ya, ruangan bangsal itu bukan ruangan VIP yang satu pasien satu tuh enggak. Jadi di dalam satu ruangan itu tuh ada beberapa pasien, dan pasien-pasien yang ada di sana itu rata-rata penyakitnya parah semua. Apalagi pada saat itu wabah COVID ini kan sedang marak-maraknya. Untuk akses keluar masuk rumah sakit ini sangat sulit sekali. Jadi yang boleh menunggu orang sakit itu cuma 1 orang. Itu pun harus diwajibkan untuk swab. Ya, harus ada bukti kalau dia bebas dari COVID, barulah dia boleh masuk rumah sakit untuk menjaga anaknya yang opname terkena luka bakar. Dan pada suatu malam di rumah sakit itu, Mas Bambang nggak terlalu tahu jelas ya kira-kira jam berapa. Yang jelas dia masih ingat di ruangan rawat anaknya itu ada 6 ranjang. Ranjang pertama, ranjang kedua, ranjang ketiga sampai ranjang ke-6. Ranjang kedua dengan ranjang keempat itu kosong. Sedangkan anaknya si Mas Bambang ini tidur di ranjang ke-6. Nah, Mas Bambang nggak tahu ini jamnya jam berapa. Mas Bambang mendengar ada suara pintu terbuka. Kreng. Pada saat itu Mas Bambang ya nunduk kayak gini ya, sambil tiduran di atas kasur anaknya. Dia menggunakan bangku kecil, dia tiduran kayak gini. Dia mendengar suara ada orang yang membuka pintu. Yang ada di bayangan atau yang ada di pikiran Mas Bambang, ini mungkin suster. Karena mau ganti jam malam ya. Dia mau periksa pasien yang mana yang infusnya habis ya. Itu mau diperiksa sama si suster. Tapi ketika Mas Bambang ini melihat ke arah pintu, itu sama sekali nggak ada orang. Sama sekali nggak ada orang. Nah, Mas Bambang pun nggak terlalu mikirin ya, itu suara apa, yang mungkin angin yang ngebuka pintu. Mas Bambang pun kembali untuk tidur. Dia merebahkan kepalanya di kasur anaknya, dan
Mas Bambang kembali mendengar di ranjang nomor 2 dan nomor 4. Itu seperti ada yang menggoyang-goyangkannya. Karena ranjang rumah sakit itu di bawahnya kan roda. Jadi kalau ranjang itu di maju mundur, itu kan terdengar jelas sekali. Yang mana pada saat itu seluruh pasien yang ada di ruangan itu tuh sudah tidur semua. Jadi suara itu sangat terdengar jelas sekali. Dari arah ranjang nomor 2 dengan ranjang nomor 4, seolah-olah sedang ada yang memainkan ranjang tersebut. Ketika Mas Bambang membuka mata, Mas Bambang melihat di ranjang nomor 1 itu ada 2 orang anak kecil sedang memainkan ranjang tersebut. Satu anak kecil sedang lompat-lompatan di atas ranjang, dan satu lagi anak kecil itu mendorong ranjang itu maju mundur. Nah, di ranjang nomor 4, Mas Bambang melihat ada seorang wanita tua yang sedang tertidur. Yang mana wanita tua yang sedang tidur di atas ranjang nomor 4 itu adalah sosok nenek tua yang ada di dalam mimpinya si Mas Bambang. Dari ranjang nomor 4 untuk menuju ke ranjang nomor 6, itu kan cuma selisih 1 ranjang. Di ranjang nomor 5 itu ada seorang kakek-kakek yang sakit stroke. Nah, di ranjang nomor 5 ini jelas sekali Mas Bambang melihat. Bahkan Mas Bambang ini sampai berdiri untuk ngelongok kayak gini. Itu beneran gak nenek tua yang ada di dalam mimpiku? Karena pakaian itu sama persis, menggunakan pakaian merah dan menggunakan tusuk konde. Mas Bambang memperhatikan dengan jelas. Nenek itu berbaring di atas ranjang rumah sakit dengan selonjoran sambil memainkan suginya. Ya, sugi itu biasa diputar-putar mainan kayak gini, dan Mas Bambang pun di sini sadar kalau sosok nenek itu memang benar-benar nyata dilihatnya pada malam itu. Nah, tapi penampakan si nenek tua yang ada di ranjang nomor 4 dengan penampakan sosok anak kecil yang ada di ranjang nomor 2 itu nggak berlangsung lama. Seketika ketika Mas Bambang ini sadar kalau apa yang dilihatnya itu adalah makhluk gaib, sosok itu pun hilang. Hilang seketika dari hadapan si Mas Bambang. Setelah anak Mas Bambang ini keluar dari rumah sakit, Mas Bambang di sini mencoba untuk mencari tahu, bertanya kepada salah satu ustadz yang biasa lah ya, yang biasa memimpin pengajian di kampung tersebut. Mas Bambang menceritakan kejadian ini, tapi si Pak Ustadz itu sama sekali tidak mengaitkan kejadian ini dengan hal pesugihan. Sama sekali tidak mengaitkan hal ini dengan kejadian si pemilik warung mie ayam yang sudah tahu kalau Mas Bambang ini orangnya rese, ingin membongkar kedok pesugihan yang dilakukannya. Malah di sini Pak Ustadz mengatakan, apa yang kamu lihat itu adalah hal yang wajar. Kamu sedang kecapean, pikiran kamu lagi kalut. Yang ada di otak kamu tuh cuma pesugihan. Yang mungkin yang ada di otak kamu itu adalah gambaran dari ritual pesugihan yang sedang kamu bayangkan. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Ustadz di sini, Mas Bambang pun meminta maaf kepada Pak Ustadz. Ya memang Pak Ustadz, saya belakangan ini terlalu memikirkan pesugihan yang dilakukan oleh si bos pemilik warung mie ayam yang ada di dekat pasar. Jadi sedikit-dikit saya kaitkan dengan ritual pesugihan, dikit-dikit saya kaitkan dengan tumbal-tumbalan. Saya takut Pak Ustadz, anak saya ini menjadi tumbal. Karena sebelum anak saya tersiram air panas, saya ini udah dapat mimpi. Dan sosok nenek tua yang menyiram tubuh saya dengan air panas di dalam mimpi itu saya lihat nyata sekali. Nyata sekali ada di rumah sakit. Pak Ustadz menyuruh Mas Bambang ini beristighfar. Istighfar kamu nak, istighfar. Ketika Allah menginginkan nyawa seseorang atau nyawa umatnya untuk dipanggil, untuk kembali kepada Allah sesuai takdirnya, itu sama sekali tidak ada yang dapat menghentikannya dan tidak ada yang menjadi perantaranya nak. Setan pesugihan kah? Karena ini karena itu kah? Enggak ada. Semuanya sudah menjadi sebuah suratan takdir. Yang mana qadarullah, takdir yang Allah berikan sama sekali tidak dapat kita elakkan, sama sekali tidak dapat kita tunda. Jangan kamu kaitkan kecelakaan yang dialami oleh anak kamu ini dengan hal-hal negatif seperti itu. Dengan kamu mengaitkan hal-hal ini dengan hal-hal negatif, disitulah keyakinan kamu dengan hal-hal gaib, keyakinan kamu dengan ritual pesugihan itu semakin besar, dan kamu akan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segalanya. Nah,
pesan dari Pak Ustadz inilah ya yang menjadi kunci, sebenarnya yang menjadi kunci kekuatan dari Mas Bambang. Ketika Mas Bambang mengirimkan DM ke Instagram saya untuk menceritakan kejadian ini, memang posisinya Mas Bambang masih goyah, masih sangat labil sekali karena anak perempuannya meninggal dunia. Mas Bambang mengatakan, setelah anak perempuan Mas Bambang ini, tubuhnya hampir seluruh tubuhnya ya, terkena siraman air panas, sempat dirawat beberapa malam di rumah sakit. Pemulihan dari anak Mas Bambang ini sangat sulit sekali. Ya, penanganan dari dokter pada saat itu sudah dilakukan dengan maksimal sekali. Ketika anaknya di rumah sakit, dirawat di rumah sakit, luka bakarnya itu sudah mulai mengering. Tetapi ketika anaknya dibawa pulang ke rumah, luka bakar itu mulai basah lagi. Anak Mas Bambang merintih kesakitan, meminta tolong kepada ayahnya. Dan Mas Bambang sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa selain berikhtiar, ya, memberikan pertolongan, pengobatan kepada anaknya, mulai dari pengobatan medis sampai pengobatan alternatif, dan Mas Bambang cuma bisa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah memiliki keputusan lain, namun Allah memiliki jalan lain. Dari kecelakaan tubuh anaknya tersiram air panas, itulah yang menjadi penyebab anak Mas Bambang ini meninggal dunia. Karena luka bakarnya itu nggak sembuh-sembuh, semakin lama semakin berair, korengnya semakin nggak baik. Mas Bambang bilang, dokter mengatakan sebagian jaringan tubuh dari anaknya Mas Bambang ini sudah terinfeksi. Jadi ketika anak Mas Bambang meninggal dunia, di sini dia sempat mengaitkan ini dengan tumbal pesugihan. Nah, Mas Bambang berniat untuk menggerbek, ya, untuk mendatangi warung mie ayam yang diduga si Mas Bambang ini menggunakan pesugihan. Tapi lagi-lagi di sini Pak Ustadz mengingatkan Mas Bambang, ingat nak, saya sudah memperingatkan kamu beberapa bulan yang lalu bahwa ketika Allah berkehendak, Allah ingin memanggil ciptaannya, memanggil kita. Kita tidak dapat bersembunyi sesuai takdir yang sudah Allah tuliskan. Dimanapun, kapanpun, tanpa ada sebab, kita bisa meninggal dunia. Ingat, nah, ini adalah takdir Allah dan ini adalah cobaan untuk kamu. Jangan kamu kaitkan sebagai tumbal pesugihan. Jadi, Mas Bambang di sini masih dilema besar. Bertanya kepada saya, Mas Rio, benar nggak Mas Rio? Anak saya dijadikan tumbal pesugihan oleh si pemilik warung makan. Nah, kebetulan pada saat sekarang ini ya, saya sedang berada di Depok dan kemarin saya sempat jalan-jalan lah ke beberapa wilayah yang ada di daerah Jawa Barat. Mas Bambang ini sempat ngubungin saya lagi. Dia mengatakan, Mas, ayo Mas, mampir Mas ke tempat saya. Saya ingin nunjukin Mas Rio tempat mie ayam ya, warung mie ayam yang kalau saya yakin sekali warung mie ayam itu menggunakan pesugihan. Tapi di sini Mas Bambang meminta saya untuk sama sekali tidak menyebutkan di mana lokasinya, dan saya pun nggak ada niat sama sekali lah untuk menyebutkan di mana lokasinya, takut terjadi fitnah. Nah, saya diajak makan lah sama Mas Bambang di sana. Ditraktir nih ceritanya sama Mas Bambang, dan ketika saya nyobain mie ayam yang ada di sana, saya menggunakan trik-trik yang saya gunakan. Ya memang apa yang dikatakan Mas Bambang di awal tadi, ketika Mas Bambang juga mencoba trik yang saya gunakan, makanan yang ada di hadapan saya itu campak rasanya. Makanan yang ada di hadapan saya itu hambar rasanya. Dan saya juga mencium aroma yang sangat tidak sedap sekali. Dari pandangan zohir dan dari rasa yang ada di batin saya. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak berani memastikan, tapi di sini saya memiliki pendapat sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Mas Bambang. Pemilik warung makan itu menggunakan syarat atau memiliki pesugihan untuk melancarkan usahanya. Ketika saya datang ke sana, saya pesan langsung, saya deketin gerobak yang diceritakan oleh Mas Bambang, gerobak yang dibawanya untuk jualan itu. Saya deketin gerobak itu, saya ingin buktikan bener nggak sih di atas atapnya itu ada piring putih, dan ketika saya melihat orang ngasih uang ya, ngasih uang untuk bayar mie ayam itu, jika uang itu akan diberikan uang kembalian ya, si pemilik itu mengeluarkan uang di kantongnya ya,
dikasih kembalian, dan uang dari bayaran ini, uang dari orang yang membayar makanan mie ayam ini dimasukkan ke dalam laci. Nah, di sini saya mencoba untuk berinteraksi atau ngobrol lah ya dengan si pemilik warung mie ayam ini, dengan cara ketika dia sedang membuat mie ayam yang saya pesan tadi, saya bertanya, "Pak, itu mie-nya bikin sendiri atau dari agen?" Saya bilang. Si pemilik warung mie ayam ini ya menatap saya tuh dengan tatapan yang agak sinis lah. Dia mengatakan kalau semua yang ada di sini adalah olahan kami sendiri. Ini adalah resep turun-temurun yang kami kembangkan. Bapak saya jual mie ayam, almarhum kakek saya juga dulu sempat juga jual mie ayam. Memang keluarga kami ini pedagang mie ayam. Jadi untuk mengolah semua yang kami sajikan di sini, mulai dari mie, bumbu, segala macam, bahkan saus yang kami gunakan di sini pun berbeda dengan pedagang-pedagang mie ayam yang lain. Nah, jadi dari apa yang diucapkan oleh si pedagang mie ayam ini, saya merasa memang ada sedikit yang ganjal. Ketika dia ngobrol dengan saya di sini kuping bagian sebelah kiri saya ini berdengung terus. Ya, seolah-olah ya seperti ada yang nggak enak lah ya, berdengung terus. Jadi setelah mie ayam itu selesai disajikan, saya pun duduk di meja. Saya mencoba untuk mencicipi mie ayam yang katanya enak sekali. Saya datang ke sana itu malam sekitar jam 8 lewat, yang mana di jam itu warung itu sedang ramai-ramainya sekali. Kuping saya terus berdengung, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mulai mengukir langit-langit saya dengan ujung lidah, dengan lafaz Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tulis lafaz Allah di langit-langit dengan ujung lidah. Saya pun nyicipin kuahnya dulu. Saya hirup kuahnya. Sama sekali nggak ada rasa, padahal itu sudah pakai saus, sudah pakai kecap, sudah pakai bumbu mie ayamnya. Ketika saya makan mie-nya sama sekali tidak ada yang spesial. Bahkan kalau di sini saya bilang untuk ukuran mie ayam itu mie-nya terlalu keras kalau saya bilang. Dan ketika saya mencicipi ayamnya, saya masih merasa kalau ayam itu kayak amis. Padahal ayamnya itu, ya terlihat sekali dari warnanya, itu sudah diolah dengan bumbu yang beragam, sampai warnanya tuh coklat pekat kayak gitu, tapi rasanya itu kalau di lidah saya masih amis, seperti ada yang aneh, saya bilang. Nah, jadi mie ayam itu cuma saya cicipin saja, sama sekali nggak saya makan, saya cuma nyicipin kuah, sedikit mie dan ayamnya. Setelah saya merasakan ada yang aneh, saya bilang sama Mas Bambang, daripada nanti menimbulkan kecurigaan, lebih baik kita minta bungkus saja. Nah, jadi mie ayam yang kami pesan tadi, kami minta bungkus dan kami pun meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya di rumah Mas Bambang, di sini dia kembali menceritakan kejadian anaknya. Bener nggak sih Mas Rio? Anak saya itu dijadikan tumbal pesugihan. Saya katakan di sini kepada Mas Bambang, apa yang dikatakan Pak Ustadz itu betul, Mas. Anak Mas ini tidak ada kaitannya dengan tumbal-tumbalan pesugihan. Memang ajalnya, memang garisannya atau takdirnya sudah meninggal dengan cara seperti itu. Jangan sampailah Mas Bambang ini kebawa perasaan, sampai-sampai Mas Bambang memikirkan hal yang tidak patut kita pikirkan. Sudahlah, ikhlaskan saja almarhumah. Mudah-mudahan ya, beliau mendapatkan tempat yang sangat layak sekali, karena masih kanak-kanak, saya bilang. Nggak ada hukumnya kalau dia itu dihukum, Mas, saya bilang. Masih kanak-kanak, masih di bawah umur, saya bilang. Nah, dari situlah Mas Bambang ini mulai sedikit legowo. Mas Bambang ini mulai tenang lah. Nah, jadi itulah kisah misteri yang menurut saya sangat unik dan menarik sekali. Karena dari kisah ini ada beberapa kaitan. Kaitan pertama, ketika awal Mas Bambang mengirimkan cerita, sudah saya kasih peringatan, jangan sampai Mas Bambang ini terlalu ingin mencari tahu, ya. Jangan terlalu ingin mencari tahu tentang pesugihan yang dilakukan oleh seorang, karena setan pesugihan itu mantau terus. Ketika kedoknya akan kebongkar, dia nggak segan-segan akan menyakiti orang tersebut. Itulah yang saya takutkan. Dan ternyata memang terjadi di keluarganya si Mas Bambang. Namun setiap kematian tidak boleh kita kaitkan dengan hal-hal negatif, karena kematian itu adalah hal yang pasti, ya. Nah, jadi demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Semoga apa yang saya bagikan di video ini, apa yang dibagikan oleh sahabat kita Mas Bambang, dapat menjadi hikmah, dapat menjadi pelajaran hidup untuk kita ke depan. Semoga
kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan rezeki yang melimpah. Ayolah, sama-sama di sini kita berpikir secara rasional bahwa rezeki itu datang ketika kita berusaha, bukan dengan cara kita bersekutu dengan setan. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua. Mohon maaf jika ada salah-salah ucap, salah kalimat dalam penyampaian kisah ini. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.